Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, video ini adalah video pertemuan pertama kita mata kuliah ilmu living Quran, atau kita bisa mencari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan Al-Quran yang hidup, atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu masyarakat memfungsikan, mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari aspek penamaan tadi itu tentu kita sudah bisa membayangkan bahwa ilmu living Quran ini berbeda tentunya dengan ilmu-ilmu ulumul Quran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Apabila ilmu Quran yang lain membahas tentang ma fil Quran atau ma haulal Quran, ilmu-ilmu yang berhubungan langsung dengan tekstualitas Al-Quran, atau ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang sesuatu yang mengitari tentang Al-Quran, turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, konteks historis, dan konteks masyarakat pada masa penurunan Al-Quran dan seterusnya, itu di mata kuliah ilmu living Quran ini kita membahas tentang fenomena satu masyarakat tertentu yang memfungsikan, mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu maka yang perlu dipahami di sini bahwa ilmu living Quran berhubungan erat dengan konteks sosial masyarakat hari ini. Bukan terletak kepada teks Al-Quran dan tidak terletak kepada ulumul Quran ma haulal Quran. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, bagi umat Islam seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu memiliki banyak fungsi dan banyak wajah. Ada sebagian di antara kita yang memposisikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, baik itu obat yang konkret atau abstrak. Yang konkret misalnya, satu kepercayaan masyarakat yang memfungsikan Al-Quran untuk mengobati penyakit fisik, misalnya pusing, batuk, kemudian gila dan seterusnya. Tetapi juga ada syifa yang abstrak, misalnya galau, sedih, mendapat cobaan dan seterusnya. Nah, di satu sisi juga Al-Quran difungsikan oleh masyarakat sebagai sarana untuk meruqyah, mengusir roh halus dalam tubuh manusia misalnya ya. Kemudian tidak jarang juga kita temukan bacaan-bacaan tertentu yang diyakini oleh suatu masyarakat atau komunitas yang hadir di tengah-tengah masyarakat memposisikan Al-Quran sebagai penarik rizki. Misalnya surat Al-Waqiah yang populer di tengah-tengah kita, yang diyakini bagi pembacanya akan mendapatkan faidah kemudahan di dalam mencari rezeki. Nah, baik, itulah wajah-wajah Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kita. Kemudian, apa sih dasar sosiologis dari munculnya mata kuliah living Quran ini? Baik, pertama, memang sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada komunitas masyarakat Arab, sejak itu telah membawa perubahan bagi masyarakat, membawa pembebasan bagi masyarakat yang tertindas, membawa misi pembelaan terhadap masyarakat dari penguasa yang zalim, dan membawa perubahan bagi masyarakat yang amoral menjadi moral. Nah, di satu sisi juga sebagai inspirasi atas penghormatan terhadap kaum perempuan misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi sudah membawa visi itu, sehingga ada tokoh yang mengatakan bahwa sebuah peradaban masyarakat Arab dipengaruhi kuat oleh hadirnya Al-Quran. Nah, itu. Jadi semangatnya sudah semangat perubahan. Kemudian kedua, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat berdasarkan dari kitab suci Al-Quran. Kita puasa, kita zakat, kita bermasyarakat, relasi antara kita dengan
umat agama lain, itu sudah wawasannya ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil materi wawasan itu di dalam Al-Quran. Nah, baik, itu teoritis banget ya. Saya kembalikan kepada yang praktis-praktis. Dulu pada masa Nabi Muhammad ada segerombolan sahabat yang sedang safar, kemudian dia berhenti di suatu kampung di pedalaman Arab. Nah, sahabat ini kemudian disapa oleh orang kampung yang ditinggali oleh sahabat tadi. Orang kampung itu bertanya kepada gerombolan sahabat itu, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah atau bisa mengobati seseorang yang sakit? Sebab penguasa kami ada yang sakit, diobati kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Sehingga secara spontan salah satu sahabat mengatakan ada. Kemudian majulah seorang sahabat tadi itu dan mengobati petinggi di kampung Arab tadi itu. Apa yang mereka baca? Yang sahabat baca tadi itu adalah suratul Fatihah. Surat Fatihah dibaca, kemudian ditiupkan dalam air, diminumkan kepada penguasa tadi, dan biidznillah penguasa itu sembuh. Lantas kemudian penduduk kampung itu memberikan hadiah kepada segerombolan sahabat, 1 kambing untuk dimakan bersama. Karena para sahabat itu dalam keadaan perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan, sehingga dia diberikan hadiah kambing untuk disembelih, untuk dikonsumsi. Mereka menolak. Nah, kabar ini kemudian didengar oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memerintahkan, ambil aja, sebagiannya berikan kepadaku. Nah, ini bagaimana Al-Quran itu memiliki fungsi-fungsi yang bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat. Ini dari sahabat ada. Jadi sejarah tentang, dasar tentang living Quran itu sejak pada masa Nabi sudah memiliki fungsi yang bermacam-macam, sehingga itu menjadi dasar kita untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi, difungsikan oleh komunitas masyarakat di tengah-tengah kita, kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, ada hadis lagi dari Aisyah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi pernah membaca Muawwidhatain ketika beliau sakit. Nah, ini Nabi mencontohkan bahwa Al-Quran itu bisa mengobati rasa sakit yang ada di dalam dirinya. Ini terlepas apakah yang membaca itu Nabi atau orang lain, yang jelas bahwa Nabi Muhammad membaca Muawwidhatain untuk penyakit yang diderita oleh beliau. Dan dalam hadis itu dijelaskan berkat membaca Muawwidhatain itu lalu Nabi sembuh. Ini bagaimana Nabi memberikan contoh fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah sahabat. Dan banyak sekali ya contoh-contoh bagaimana para sahabat itu memfungsikan Al-Quran dengan beragam wajah. Pantas saja Abdullah Darras mengatakan dalam kitabnya An-Naba'ul Azim bahwa Al-Quran itu bagaikan intan, bagaikan berlian. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut yang lain. Kalau kita melihat dari arah kiri, ya, maka pancaran cahayanya berbeda dengan ketika kita melihat di arah kanan. Begitu juga ketika kita melihat dari arah depan, pancaran cahayanya berbeda dengan ketika kita melihat dari arah belakang. Itulah Al-Quran. Sehingga tidak mengherankan ketika kita dapatkan ada banyak penafsiran, ada banyak kitab tafsir dalam satu teks. Satu teks menghasilkan ragam tafsir, dan semuanya mungkin benar, mungkin salah. Tetapi setiap zaman memiliki kebenaran subjektif. Selanjutnya, apabila kita mempersilahkan kepada orang lain untuk melihat Al-Quran itu, maka pasti orang lain itu memiliki pengertian, pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Kita melihatnya hijau, tetapi orang lain melihat pancaran cahaya itu putih atau merah. Karena beda sudut pandang sehingga menghasilkan pancaran yang berbeda pula.
Nah, apabila kita melihat hari ini terhadap Al-Quran, pasti akan berbeda ketika kita melihat 2, 3, 7 hari ke depan. Mengapa? Karena lafal Al-Quran itu memiliki pancaran-pancaran cahaya, pancaran-pancaran pemaknaan yang berbeda ketika kita melihat dengan keadaan yang berbeda pula, dengan situasi yang berbeda pula, dengan kondisi yang berbeda pula, dengan paradigma yang berbeda pula. Nah, oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran menampakkan wajahnya dari perspektif dan latar belakang pembacanya. Saya orang fikih misalnya, maka membaca Al-Quran bernuansa fikih. Ketika kita mempersilahkan kepada sastrawan untuk membaca Al-Quran, maka pembacaannya bernuansa sastrawi. Dan begitu juga kita berikan Al-Quran itu kepada antropolog misalnya, maka dia membaca Al-Quran dari aspek antropolog. Begitulah Al-Quran. Jadi sangat banyak wajah, sangat banyak ragam. Nah, baik para mahasiswa yang saya banggakan, apa ke depan yang akan kita bahas dalam materi Living Quran ini? Pertama, saya tipologikan menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis. Yang pertama dari aspek ontologis, tentu kita akan belajar tentang pengertian Living Quran, landasan kajian Living Quran, sebagaimana yang kita singgung tadi, objek kajian Living Quran, dan ruang lingkup Living Quran. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang sejarah kajian Living Quran, sunnah yang hidup di masa Nabi, sunnah yang hidup di masa tabi'in, sunnah yang hidup di masa sahabat maksud saya, sunnah yang hidup di masa tabi'in, sunnah yang hidup di masa para ulama, dan seterusnya. Kemudian dari aspek epistemologis, ini masuk kepada bagaimana kerangka, metode, atau langkah-langkah penelitian di dalam Living Quran ini. Nah, maka pertama kita akan bahas metodologi kajian Living Quran, posisi kajian Living Quran dalam studi keislaman, kemudian konstruksi epistemologis kajian Living Quran, model-model kajian Living Quran, dan pola interaksi antara Al-Quran dan budaya. Kemudian pendekatan ilmu sosial budaya dalam studi Living Quran. Ada banyak pendekatan. Kemudian pendekatan sains dalam Living Quran. Juga ada banyak ragam pendekatan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, selanjutnya dalam aspek aksiologis, kita akan belajar buahnya. Atau kita akan belajar hasil dari kajian-kajian teoretik tentang Living Quran. Misalnya, bagaimana kita membuat desain penelitian tentang Living Quran? Bagaimana praktek desain penelitian Living Quran? Kita akan bahas seperti kita bahas dalam skripsi itu. Jadi ada pendahuluan lapangan, masyarakat yang akan kita teliti, lokus ya akan kita teliti, kemudian merumuskan masalah yang ada dalam masyarakat itu, menentukan tujuan dan manfaat, dan seterusnya, menganalisis data sampai kepada hasil. Jadi itu yang kita akan pelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Materi-materi yang saya sampaikan dalam video ini, dalam pertemuan-pertemuan kita ke depan, disarikan dari berbagai macam literatur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.